melihat kujang itu seperti gini harusnya. Kalau kita lihat ini, maka seperti ini, seperti kepala burung kecil. Ini. Oh, sorry. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pareso. Selamat datang di vlog Pareso. Hari ini saya ada di zona Madinah, Kampung Silat Jampang. Nah, hari ini saya mau ikutan acara workshop tentang kujang. Nah, ini saya selaku orang Jawa Barat kayaknya kalau nggak kenal sama kujang secara detail, nah itu kayaknya nggak bagus banget ya. Workshop ini akan memperkenalkan kujang secara detail ya, meskipun nggak detail banget tapi general ya, tapi ini sangat baik untuk kita ikutin. Oke sobat Pareso yang suka dengan kujang juga, yang khusus orang Jawa Barat nih, kita akan meluncur langsung ke dalam, acaranya dalam Masjid Al Madinah di kampung di zona Madinah ya, Dompet Wafa. Nih ada di belakang saya lokasinya. Mantap banget, ini lokasinya sejuk banget. Sobat Pareso bisa lihat sendiri. Oke, kita masuk aja ke dalam, yuk kita ikutin acara workshopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tunggal tanpa penganjani ngawan dawa di jagat kabeh. Alam sehat. Alam dia di saniskan. Ahum tatya'ahum Putabun Sampurasul. Betul nuhun. Kujang bukan sembarangan, tidak milik semua orang zaman dulu itu. Jadi kamu hargai. Saya tadinya tidak begitu perhatian, begitu beliau itu memberikan keterangan tentang kujang banyak diceritakan di dalam Pantun Bogor. Pantun Bogor itu namanya dulu Pantun Pajajaran. Pantun dalam bahasa Sunda kuno itu bukan artinya balas-balas pantun begitu, bukan. Tapi cerita para raton, artinya cerita raja-raja. Pantun itu cerita raja-raja, raja-raja Sunda, Galuh dan lain-lain. Pada awal abad ke-21, Pantun Bogor diganti nama menjadi Pantun Pajajaran diganti nama menjadi Pantun Bogor. Kenapa? Lebih modern kata Bogor itu waktu itu. Asalnya Pantun Pajajaran, artinya cerita para raton khas Pajajaran. Begitu diganti Pantun Bogor, cerita para raton khas. Di dalam Pantun Bogor itu diceritakan kujang itu ada 6 jenis. Ada 6 jenis: ciu, kuntul, jago, bangkong, dan kepadang. Nanti kita saya perlihatkan. Kemudian siapa yang bikinnya itu betul. Kapan bikinnya? Ada waktunya. Nyuhun kerti turun besi ketika bintang itu menghampir seperti ada di atas ini ubun-ubun kita, maka seorang pandai itu boleh mulai menempa. Itu zaman dulu, namanya Irahale. Itu zaman dulu boleh menempa, nggak sembarangan. Kenapa? Satu, zaman dulu kan besi aja hesek. Emang kita sudah ada tambang besi kan? Sampai sekarang kita nggak punya tambang besi kan? Besi hanya impor dari India kan? Kedua anaknya juga nggak ada. Jarang sekali. Jadi besi itu luar biasa mahal zaman dulu. Jadi pakai ada aturan adat, namun kira bintang kerti sudah di atas pun boleh tukang pandai mau menempat, nggak boleh. Kemudian ada beberapa hari kemudian ada ketika ada bintang membentuk semacam kujang, maka di situ boleh orang bertani memangkas menggunakan kujang. Jadi sudah ada aturan-aturannya. Nah, di dalam Pantun Bogor itu diceritakan siapa membuat kujang, kapan membuat kujang, kemudian fungsi kujang apa saja.
Di situ diceritakan fungsi kujang zaman dulu itu adalah yang pertama itu sebagai pusaka. Kalau kujang itu dijadikan pusaka maka dibuat sebagus mungkin. Bagaimana mau bagus? Alat-alatnya kan ada. Emang zaman dulu zaman Pajajaran ada kikir? Nggak ada kikir. Emang zaman Pajajaran ada berita? Nggak ada. Ingin bikin ini aja tajam aja kan barangkali biasa pakai digosok ke batu lama berapa lama kan zaman dulu begitu primitif sederhana sekali. Lalu latihannya dari mana? Parotnya dari mana? Jadi ada teknik khusus ya Ki ya untuk terkait pembuatan kujang ya? Iya. Ada. Parotnya saja sudah diimpor juga palunya termasuk. Nah, kujang ini kemudian fungsi yang kedua adalah untuk pakaran, sekedar alat bela diri. Kalau kujang sekedar alat bela diri itu punten. Ini bilahnya itu ditabur racun. Untuk apa? Ya untuk orang kalau sekedar kegores saja sudah fatal akibatnya. Ini untuk sekedar alat bela diri dan dibawa kemana-mana. Kemudian fungsi yang ketiga itu untuk pengarang. Kalau kujang untuk pengarang maka dikasih batang. Ini jadi dijadikan tumbang. Begitu panjangnya antara 120 cm sampai dengan 150 cm. Lalu bilahnya bisa kujang jago, bisa kujang naga. Itu ada 4 fungsi. Kemudian pertama tadi saya belum jelaskan kalau kujang itu kujang pusaka maka dibuat sebagus mungkin. Kemudian matanya ditutup menggunakan logam mulia, bisa emas bisa perak. Kemudian diberi muatan magis. Kenapa harus diberi itu muatan magis? Karena itu barangkali ya untuk menjaga dirinya, keluarganya dan lingkungannya itu barangkali pusaka. Seperti itu. Kemudian yang keempat fungsinya untuk pamangkas. Kujang pamangkas digunakan untuk membabat semak belukar yang akan menjadikan lahan pertanian. Jadi ada 4 fungsi dulu harus berubah sesuai aplikasi. Ini kujang cium macam kayak hitam warnanya. Dia pandai menirukan suara-suara orang. Jadi kujang cium adalah simbol dari terah raja dan terah para pandita. Cium adalah tugas yang pandai bicara, pandai mendidik orang dan cerdas. Nah, untuk melihat kujang itu seperti gini harusnya. Ini 3 jenis kujang yang seperti ini. Kalau kita lihat ini, maka seperti ini, seperti kepala burung cium. Ini. Oh, seperti kepala burung cium ya? Oke, ada matanya juga berarti ya? Matanya ini betul 9. Ini adalah pegangan atau simbol terah para pandita dan terah raja. Matanya mulai dari 9, 7, 5, 3. Begitu. Cara pegangnya juga seperti itu ya? Cara pegangnya kalau ini memperlihatkan begitu. Tapi kalau ada gerakan bela diri nanti ada lain cara pegang. Kemudian yang lainnya? Ini ada kujang kuntul. Oke. Ini kujang kuntul. Kujang kuntul adalah agama simbol para patih dan mantik, para pembantu raja. Nah, begitu saja. Ini sama. Begitu melihat ini. Ini seperti kepala burung kuntul. Burung kuntul itu burung yang lebih kecil dari bangau. Warnanya putih, ada di sawah-sawah kalau sekarang jarang sawah, jarang ditemukan. Ini seperti ini. Ini bukan para patih. Jadi tajamnya itu di sisi kanan dan sisi kiri ya? Tajam ketajamannya? Tajam, kan ada kujang itu 2 pengadetnya, artinya 2 mata yang tajam. Jadi mulai dari sini tajam sampai ke sini punggungnya. Ini betul, ini tombol, ini papaku, kemudian ini tadah, ini anak tadah atau tali pasu, kemudian ini bilah. Ada artinya berarti ya masing-masing ya? Oke, misalnya ada kujang jago. Ini kujang jago, lihat ini. Lihat di atas.
begini kan dia seperti kepala ayam jago. Ini adalah simbol atau teman para balapati. Balapati itu panglima perang Pajajaran, dan para guru itu komandan pasukan atau komandan. Oke, luar biasa ya, ini banyak sekali simbol-simbol dan bentuk kujang yang dibawa dan diperhatikan. Oke, ini kujang naga ya. Tapi melihatnya nggak seperti ini. Beda dia ini. Nah, jadi ini naga ada mahkotannya. Naga itu kan binatang mitos, bukan ciri khas binatang di Sunda atau Jawa. Inilah salah satu bukti bahwa kita ini sudah terkontaminasi budaya utara. Karena yang mengenal naga ini kan orang Cina dari Sempak gitu. Nah, ini adalah kujang naga. Ini simbol atau ageman para Kanduru dan para Jawa. Kanduru itu kepercayaan raja atau kepercayaan bupati di satu wilayah. Jawa kan ketua atau kepala daerah. Ini agamanya simbolnya kujang. Oke, selanjutnya ada berapa nih yang di bawah? Ada 9 ya? 7. Ada 7 ya. Nah, ini kujang bangkong. Bangkong kodok. Ini dagunya begini. Ini simbol atau teman para guru. Guru itu bukan atau ahli. Jadi kebanyakan ahli agama itu simbolnya ini. Jadi para guru itu zaman dulu itu harus berada di satu tempat, sama seperti bangkong kodok. Kalau kodok ini kan binatang yang tidak mencari makan sang pemakan. Kodok tuh hanya diam di lubang dangkal, makannya lewat sendiri berupa serangga. Maka itu burung itu zaman dulu nggak ada yang sana kemari cari kerjaan. Zaman dulu guru diam di pertapaan. Makannya dari mana? Yang pertama dari dia punya lahan, kemudian ada muridnya yang mencari makanan. Begitulah kira-kira. Jadi begitu luhurnya bangsa Sunda diartikan guru sebagai bangkong. Karena bangkong jadi bangkong, tetapi itu ada simbol guru. Nah, makanya mulai dari 9, 7, 5, 3, 1. Bayangkan kalau mata 9 itu kalau mata 1 barangkali sekarang aplikasinya guru SD lah. Ya kan? Dari 1 kemudian 3 guru SMP. Dari 3, 5 guru SMA. Dari 5 ke 7 dosen. Dari 7 ke 9 guru besar. Jadi semakin banyak matanya itu semakin tinggi derajat yang menggunakannya ya. Nah ini yang parfum sama. Nah ini kebetulan ini saya dikasih oleh Abah Surya itu. Ini adalah kujang yang saya sayangi banget. Ini katanya oleh Abah Surya yang membuatnya adalah kakeknya tahun 1883. Saya bilang, kok tahu kakeknya? Waktu bikin ini itu meletus gunung yang salah meletus, dibuat dari bahan tapal kuda. Bayangkan coba, dulu kan tapal kuda yang pakai sepatunya itu cuma orang Belanda. Diambil dijadikan perkakas salah satunya kujang ini. Begitu mahalnya besi zaman dulu. Ya, nah ini kenang-kenangan saya dikasih ini oleh Abah. Luar biasa juga kujang-kujang yang dibawa. Satu lagi nih. Ini kujang wayang. Saya dikasih oleh salah satu kerabat Cirebon. Entah wayang itu jenis apa saya nggak tahu, pokoknya itu dikasih. Ini jadi buatannya buatan lama juga. Begitu. Nah, ini kujang wayang. Filosofinya saya nggak tahu, cuma perkiraan saya ini barangkali ini salah satu bentuk bahwa raja-raja Cirebon memerintahkan kepada para empu di sana bikin juga kujang, tapi jangan kujang yang sama dengan raja-raja. Jangan itu bikin kujang apa? Kujang wayang. Kenapa? Karena ini simbol penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di tanah Jawa menggunakan media wayang. Itulah kira-kira apa gambaran. Gelut ya, mau jadi.
diupayakan memang seperti adakah gerakan silat Anda bisa menggunakan kujang? Karena bisa kita pelajari. Ini maka salam dulu kan biasanya. Kamu ada orang lain dulu. Kita bukan berkelahi kan? Ini nggak apa-apa kelihatan. Lalu kita masih kenal. Ini kemudian mau ke sini. Yang ini, bro, yang menjadi sesuatu. Kalau dia rata-rata, dia masih rata-rata mengumpul. Kaki, tendangan dia bisa menendang. Balik, nggak pernah lagi. Semua sabetan ini pasti yang kalanya akan mengenal. Tapi salahnya di negara. Demo yang buat empat arah. Jadi kalau saya berkali saya pakai hujan, baru seperti kena. Kalau saya tidak pakai hujan, saya aja yang berikan aplaus buat Pak Iwan luar biasa.